Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Hayati. Sekarang saya sedang bersama Ustaz Syekta yang mengajar di sekolah SDIK Darul Hikmah. Langsung saja Ustazah. Yang pertama, apakah Ustazah ada kendala dalam mengajar siswa kelas 1 dan kelas 2? Sejauh ini, alhamdulillah tidak ada kendala. Kenapa begitu saya bilang? Karena alhamdulillah selama pembelajaran berlangsung, kita sebagai pendidik ya, sebagai guru, apalagi kita kuliahnya pakai SD ya kan, kita harus siap ditempatkan di kelas mana aja. Kelas 1, kelas 2, atau kelas 6 sekalipun, kita persiapan diri. Kalau menghadapi siswa kelas 1 seperti apa, kita kiat-kiatnya. Kita harus cari metode pembelajaran seperti apa yang cocok untuk mereka. Anak kelas 1 masa peralihan TK ya masih anak-anak sekali. Mungkin untuk dia dibimbing seperti anak kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 tentu berbeda. Ya kan, jadi kalau untuk metode anak kelas 1 kita harus lebih pertama ngayomi mereka dulu. Ya, kita jadi sahabat mereka dulu. Kita ajak mereka itu berteman dulu. Buat mereka nyaman dulu di kelas. Kalau udah ada rasa nyaman mereka untuk belajar, insya Allah nanti mereka tertarik dengan pelajaran yang akan diajarkan. Jadi sejauh ini kendalanya alhamdulillah tidak ada, karena kita sebagai pendidik harus menguasai kelas kita dan menguasai tentunya anak didik kita. Tentu dengan ada proses pengenalan seperti itu. Jadi untuk metode efisien yang Ustazah gunakan untuk memastikan siswa memahami materi yang diajarkan itu metode apa? Metodenya pertama kalau saya tengok sikon muridnya dulu ya kan. Kalau metode untuk kelas 1 mungkin kita lebih ke metode literasi gitu kan. Atau mapping sudah bisa juga. Literasi itu ada beberapa aspek yang mencakup dalamnya. Yang pertama mereka tuh membaca. Sementara kelas 1 ini belum bisa membaca, tentu kita yang membacakan, ya kan? Nah, setelah itu dari apa yang kita bacakan, apakah mereka bisa menulis? Apakah mereka punya kemampuan bisa menulis kembali apa yang dibaca? Nah, setelah itu apakah mereka bisa bercerita kembali apa yang kita ajarkan mereka? Itu metode literasi. Nah, kalau metode kiranya kurang efektif, tidak sampai gitu tujuan pembelajaran, kita cari metode yang mau. Karena metode pembelajaran itu banyak, ya kan? Bisa melalui metode audio visual juga gitu. Jadi relatif antara pembelajaran yang dilakukan untuk kelas 1 ini. Seperti itu. Terima kasih Ustazah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ada seorang siswa yang kurang tanggap dan kemandiriannya kurang maksimal, misal harus ditemani oleh yang sudah lama masuk sekolah, bagaimana pendapat Ibu agar bisa diatasi? Biasanya untuk anak-anak kelas 1 gitu ya, semester pertama mas seperti itu. Mereka akan susah lepas dari orang tua dan kita pendampingan sama orang tuanya. Jadi kita kasih ruang untuk orang tua untuk berapa waktu, biasanya 3 bulan pertama. Dan alhamdulillah sejauh ini di sekolah kita 3 bulan pertama itu udah waktu lumayan agak lama. Biasanya anak seminggu 2 minggu udah bisa tinggal sama orang tuanya, kembali lagi ke gurunya. Gurunya makanya harus buat suasana menarik mungkin dari anak itu nyaman, nggak merasa mana ya ibu semua, mana ya orang tua saya, nggak seperti itu. Jadi kita buat mereka tuh bener-bener ada rasa nyaman di kelasnya kita. Dengan di pendampingan tidak mesti lama gitu. Dan nggak perlu juga orang tua khawatir ninggalin anaknya gitu. Seperti itu. Berdasarkan pandangan Ibu nih, apa yang perlu tingkatkan untuk pemahaman dalam belajar, terutama untuk anak kelas yang baru masuk? Tingkat pemahaman. Yang pertama meningkatkan pemahaman siswa yang baru masuk. Kita tingkatkan minat belajar mereka dulu. Yang dia belajar dengan cara seperti apa? Yaitu dengan metode pembelajaran yang menarik bagi mereka. Seperti apa? Nanti ada metode pembelajaran yang akan kita sebutkan. Nah, kalau mereka tertarik dengan metode itu, insya Allah pembelajaran akan sampai ke mereka. Sebenarnya apakah ada masalah yang terlalu rumit gitu misalnya untuk diselesaikan yang dihadapi saja gitu? Biasanya rata-rata ya satu kelas anak itu kalau nanti kelas anak 20 sampai 25 orang kelas ya. Kalau
satu kelas itu biasanya memang nggak maksimal semua sih anak itu memahami gitu ya, sampai apa yang mau kita sampaikan. 1, 2, 3, atau 4 orang mungkin ada. Itu namanya miskonsepsi. Jadi mungkin ada miskonsepsi di mereka tuh kayaknya kalau itu paham gitu. Nah dengan itu kita harus mencari ibaratnya nih penyakit gitu, terus cari obatnya. Nah, ada 4 atau berapa orang yang begitu kita cari obatnya. Oh, mungkin anak ini dia lebih terdesak dengan seperti ini gitu. Jadi kita harus lebih mendekatkan diri ke anak itu. Lebih kita berikan sebuah perhatian yang lebih ke anak-anak yang maaf yang tadi itu mengalami miskonsepsi pembelajaran. Iya, istilahnya miskonsepsi. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan pada Ustazah Ahmad saya hari ini. Terima kasih sudah menjadi narasumber kami di siang hari ini.